Saudara sekalian yang kekasih, banyak pengajaran, banyak nasihat dan bimbingan moral mengenai penggunaan lidah. Dan kita bisa menemukan itu dalam buku-buku yang ditulis. Dan hal penggunaan lidah ini bukan hanya kita kenal dalam lingkungan orang-orang Kristen, tapi juga lingkungan orang-orang non-Kristen. Biasanya yang dimunculkan dalam ajaran tersebut pada umumnya adalah bagaimana seseorang mengucapkan kata-kata yang baik, yang diterima orang lain, yang tidak melukai dan merugikan sesama. Pendek kata, biasanya ajaran mengenai penggunaan lidah sekitar bagaimana mengucapkan kata-kata yang tidak melukai orang lain, tidak mendatangkan kebencian, dendam bagi orang lain. Jika perkataan itu melukai sesama, tidak mendatangkan kebaikan menurut ukuran umum, maka itu dianggap sebagai suatu kesalahan. Karena hal ini, saudaraku, maka diajarkan bahwa seseorang harus berhati-hati dalam mengucapkan suatu kata atau kalimat. Kalau kita cerdas, kita bisa menangkap kemudian mulai muncul kesan bahwa semakin sedikit berbicara, maka semakin baiklah orang tersebut dalam menggunakan lidah atau memanage atau mengelola lidahnya. Pengajaran ini kelihatannya benar, saudara. Dan itu yang biasa diterima, bahkan dikhotbahkan di gereja. Tetapi sebenarnya tidak tepat. Tidak tepat. Nah, di mana letak ketidaktepatannya? Kita harus memeriksa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, khususnya dalam Yakobus pasal 3, saudaraku, mengenai penggunaan lidah. Mengenai penggunaan lidah, saudara-saudaraku. Tentu saja saudara-saudara sekalian, di dalam Yakobus itu kita harus membaca dari ayat 1 sampai 18. Kita akan melihat beberapa ayat yang kita anggap penting. Dan saudara tahu bahwa Yakobus pasal 3 dari ayat 1 ini berbicara mengenai lidah. Dosa karena lidah. Oke, saudara siap mendengar? Kalau Alkitab berbicara mengenai penggunaan lidah, khususnya dalam Yakobus ini, konteksnya adalah mengenai penggunaan lidah dalam menyampaikan perkataan Allah atau kebenaran. Kita lihat dulu ayat 1 dan 2. Sebab akarnya dari situ, saudara. Ya. Akarnya dari sini. Yakobus pasal 3 ayat 1 dan 2. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Harus digarisbawahi dulu, saudara, sebelum kita bicara mengenai lidah, ya. Bahwa di Yakobus pasal 3 itu konteksnya mengenai penggunaan lidah dalam menyampaikan perkataan Allah atau kebenaran. Hendaknya kita tidak memandang bahwa orang yang tidak banyak bicara bisa berarti lebih baik. Itu naif. Itu sempit. Hendaknya kita tidak memandang bahwa orang yang tidak banyak bicara itu berarti sempurna. Banyak orang yang cakap mengendalikan lidahnya, tetapi hatinya bengkok. Nah, nanti kita belajar bagaimana orang-orang diplomatis, orang-orang yang biasa menggunakan lidahnya dengan cerdas. Dan orang-orang yang memiliki cukup pengalaman dalam hidup, dalam pergaulan, dan memiliki kualitas sikap hati-hati, dia akan menggunakan lidahnya dengan baik. Dan banyak orang di dunia ini, saudaraku, memiliki kecakapan atau keistimewaan dalam menggunakan lidahnya dengan sangat baik. Tetapi belum tentu hatinya berkenan di hadapan Tuhan.
Bukan berarti lalu hatinya lurus. Memang orang yang banyak bicara cenderung tidak baik. Saya mengerti. Tapi bukan berarti orang yang tidak banyak bicara pasti lebih baik. Dalam Yakobus diutarakan barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Nah, apakah kita dapat mengatakan seseorang yang bisa mengelola lidahnya dengan baik, tidak melukai orang, ya, lalu penempatan kata yang tepat, berarti dia sempurna? Nah, kalau kita memandang itu naif, sempit. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Tidak bersalah di sini maksudnya tidak bersalah dalam pengajaran atau dalam memahami kebenaran. Jangan salah. Bukan tidak salah dengan ukuran lain. Coba dibaca ayat 1 dan 2. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, barang siapa tidak bersalah dalam perkataan, ia adalah orang sempurna yang juga dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Tidak bersalah dalam perkataan di sini bukan berarti menempatkan kata yang tepat yang bisa diterima orang lain atau tidak melukai. Tapi tidak bersalah dalam memahami kebenaran. Tidak bersalah dalam memahami kebenaran. Dan tentu juga tidak bersalah dalam mengucapkan kebenaran. Jadi bukan hanya tidak bersalah dalam mengucapkan kata-kata secara umum, saudara. Kalau orang benar dalam pengajaran, sehingga memiliki sumber hati yang bersih, dialah yang dimaksud dengan sempurna itu. Ayat 11 dan 12. Ayat 11-12. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah arah? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Yang di-manage itu bukan bagaimana dia mengucapkan kata, tapi bagaimana membersihkan sumber hatinya. Kalau sumbernya benar, ucapannya juga benar. Kalau ucapannya benar, belum tentu sumbernya benar. Sebab orang akan pandai berpolitik. Kalau pendeta seperti saya kan punya bahasa pendeta, saudara. Kalau ketemu orang, shalom bro, Tuhan memberkati bro, Tuhan menyertai. Oh tenang bu, Allah melindungi. Dia punya bahasa-bahasa pendeta gitu. Apa betul Allah menyertai? Sedangkan orang yang mendapat perkataan Allah menyertai itu kurang pantas disertai Tuhan. Jadi perkataan itu menipu. Tuhan berkati bro. Orang yang mendapat perkataan itu atau kepada siapa perkataan ditujukan gak pantas diberkati. Kira-kira benar gak pendeta itu? Kata-katanya benar saudaraku. Kata-katanya sendiri Tuhan memberkati benar. Bukan Tuhan mengutuk, betul. Tetapi kalau orang tidak pantas diberkati, Anda berkata diberkati bro, itu dia menipu. Jahat. Ini dalam lingkungan gereja, dalam lingkungan orang-orang berpolitik lebih lihai lagi bagaimana menggunakan kalimat. Bagaimana menggunakan kata, saudara. Dan banyak orang yang lewat pengalaman panjang, dia cakap berdiplomasi. Akhirnya dia berpolitik dengan orang lain. Dan berpolitik itu menggunakan kata atau kalimat dalam pergaulan. Jadi yang dikelola itu adalah sumbernya, hatinya. Bukan perkataan yang didengar oleh telinga. Dulu kan kita mengajarkan, ayo hati-hati berbicara. Ya, gunakan lidahmu dengan bijaksana. Pikir dulu sebelum bicara. Betul nggak saudara? Tapi itu belum menyentuh masalah. Belum menyelesaikan masalah. Masalahnya bukan sekedar bagaimana menahan kata-kata yang tidak perlu lalu mengucapkan kata-kata yang perlu diucapkan. Kalau demikian orang bisa berpolitik, saudara. Berpolitik dengan perkataan. Tetapi yang dikelola adalah hatinya.
Yang di-manage itu hatinya, yang di-manage itu hatinya. Yang diluruskan itu hatinya. Yang dibersihkan itu sumbernya. Ya memang kalau sumber bersih tidak mungkin dari bibirnya keluar kutuk atau sumpah serapah bagi orang lain. Ayat 9 dan 10. Ayat 9 dan 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Tidak boleh. Lalu ayat berikutnya. Adakah sumber memancarkan? Soal sumber. Soal sumber kan, yang tadi sudah kita bahas kan. Memang kalau hatinya bersih tidak mungkin mulutnya mengucapkan kutukan atau sumpah serapah. Tidak boleh dari mulut yang sama keluar pujian tapi juga keluar kutukan. Tidak boleh. Karena itu, sumbernya dilihat. Ini berarti orang yang tidak mengucapkan kutuk di mulutnya bukan berarti tidak mengucapkan kutuk dalam hatinya. Ini bukan berarti orang yang mulutnya tidak pernah mengutuk lalu hidupnya pasti benar, belum tentu. Orang bisa pandai-pandai memilih kata untuk diucapkan. Dia benci dengan seseorang, dia nggak bilang sialan lo, nggak cuman ya baik Pak. Ya. Tapi dalam hatinya dia tidak mengharapkan orang ini baik atau diberkati atau mengharapkan keselamatannya. Ini tidak sederhana. Jadi orang yang tidak mengucapkan kata kutuk bukan berarti sudah baik. Kalau orang cerdas, ia tidak akan mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Saya tidak suka Anda berbuat begitu. Tidak diucapkan cuman, cerdas dia. Jangankan kutukan. Kata-kata yang tidak pantas pun tidak perlu diucapkan. Dan orang-orang seperti ini saya temukan di dalam gereja. Cerdas dia. Malah kadang-kadang saya lebih tertarik orang atau lebih membenarkan orang yang bisa berkata gini, kurang ajar setan dia gitu. Satu minta ampun daripada nggak pernah mengatakan setan, tapi nggak pernah minta ampun, nggak pernah tahu salahnya di mana. Paham nggak saudara? Tapi juga saya nggak setuju dua-duanya saudara. Tapi kalau itu setan bener ya saya nggak bisa ngomong karena Tuhan pun juga berkata nyalah kamu iblis. Ini pikiran iblis. Ini berarti orang yang tidak mengucapkan kutuk di mulutnya atau kata-kata yang tidak pantas, berarti dia baik hatinya. Belum tentu. Para diplomat atau orang-orang yang ahli berdiplomasi akan sangat cakap dalam menggunakan lidah. Kalau Alkitab mengatakan bahwa setiap perkataan akan dihakimi, bukan berarti lalu kata-kata saja yang akan dipersoalkan. Tetapi hati yang mendorong perkataan itu yang penting. Setiap perkataan yang diucapkan oleh seseorang harus dipertanggungjawabkan, saudaraku sekalian. Itu bukan berarti perkataan itu saja yang akan diyakini, tetapi hatinya. Matius pasal 12 ayat 36. Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ayat 35. Sengaja saya suruh baca 36 baru 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Ya. Ada orang-orang yang bisa mengendalikan lidahnya begitu baik. Saya ketemu orang yang jahat atau orang yang brengsek dia cuma cerdas dia menahan lidahnya. Lalu bukan berarti lalu dia jadi baik. Belum tentu. Saudara. Sekali lagi orang-orang, para diplomat, orang-orang yang ahli berdiplomasi akan sangat cakap dalam menggunakan lidah. Kalau Anda seorang politisi, setiap kata itu bisa ditafsirkan bermacam-macam. Bisa multi meaning. Dan harus pintar-pintar untuk menggunakan kata. Pintar-pintar berdiam diri. Dalam Yakobus dikatakan bahwa lidah adalah api. Ia merupakan suatu kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Yakobus pasal 3 ayat 6. Oke, sebentar sebelum dibaca ya saudara. Nah, orang-orang baik seperti yang tadi saya sebut, yang cakap memanage lidahnya tapi tidak jujur melihat hatinya, ini orang-orang yang menurut saya agak lebih sulit selamat. Sebab dia tidak mengenal dirinya dengan benar.
Kalau dia tidak mendengar kebenaran secara memadai, dia tidak punya kejujuran untuk melihat dirinya. Kalaupun dia punya kejujuran, itu kejujuran yang dangkal. Kejujuran yang dangkal. Kalau kejujuran yang dalam, saudaraku, dia akan bisa melihat motif-motif yang terdalam di dalam hatinya. Terus Yakobus 3 ayat 6, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Dia sendiri lidah itu bernyala begitu. Tetapi nyalanya itu dari mana? Ini berarti lidah hanya sumbunya, tetapi minyak dan apinya bukan dari sumbu itu. Ini berarti kalau seseorang mengucapkan kata-kata yang baik, belum tentu baik. Sebab iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Anda masih bersama saya? Sekarang yang penting itu sumber apinya, saudara. Sumber apinya. Jangan pandang kalau orang sesenyum dan memberkati, bro. Ya. Anda umat pemenang, Anda dikasih Tuhan. Ya. Baik ya? Belum tentu. Belum tentu. Kan banyak kan ajaran yang salah. Tapi menyenangkan telinga, betul? Diambil dari ayat-ayat Alkitab. Ayat-ayat perjanjian lama yang mestinya diperuntukkan bagi umat perjanjian lama, dicabut, dikenakan untuk umat perjanjian baru. Senang banget orang-orang duniawi. Kristen duniawi senang banget. Padahal itu tidak diperuntukkan untuk orang Kristen, untuk orang Israel. Itu lidah itu jadi jahat. Yang menggerakkan siapa? Tidak mungkin Tuhan. Tidak mungkin. Banyak ajaran yang benar-benar ngawur. Ngawur, total ngawur. Ngawur, habis. Tapi tidak ketahuan ngawurnya karena kata-katanya manis. Allah memberkati, Allah baik, Allah berkuasa. Sekarang saya mau beritahu. Gereja yang selalu bicara soal Allah itu berkuasa, Allah itu baik. Rata-rata gereja sesat. Bukan berarti lalu Allah tidak baik, Allah sangat baik. Tapi kalau mempromosikan, mengkampanyekan Allah sebagai Allah yang baik dan berkuasa secara berlebihan dan tidak seimbang dengan mengajarkan hakikat Allah yang lain, pasti salah. Ingat, kebenaran itu bulat. Dusta itu sebagian dari kebenaran. Dulu sebagai orang timur saya takut-takut mengatakan, wah itu sesat. Oh sekarang saya sudah jelas berani berkata, sesat itu. Tidak membawa orang ke kerajaan Allah. Sesat. Lidah itu. Jadi lidah itu sumbunya, saudara. Sedangkan api dan minyaknya dari hati, dari tempat lain. Jadi bisa nipu memang. Lidah ini bisa berkata, oh bro, Tuhan berkati bro. Gampang. Itu bahasa pendeta. Allah menyertai. Pantas nggak dia disertai? Allah berkati bro. Pantas nggak dia diberkati? Mestinya kalau jujur berkata bro, Anda nggak pantas diberkati. Ya tapi ini kita di dunia dengan tata keramanya. Kalau saya bicara begitu, saya bisa di mimbar saja. Atau kalaupun langsung ya dengan bahasa yang tepat. Yang intinya begitu. Mari Bu. Dulu gampang kemana-mana berkati. Tuhan berkati Bu, Tuhan menyertai. Sekarang kita nggak gampang ngomong. Orang ini pantas nggak diberkati? Dia berkhianat kepada Tuhan. Yudas model begini, pantas nggak diberkati? Lidah hanya sumbunya. Tapi minyak dan apinya bukan dari sumbu itu. Apa kabar Jeng? Selamat pagi Jeng, harus cantik ya. Jeng pagi ini cerah banget. Dari mana itu sumber itu? Kan banyak orang yang pintar-pintar kalau ngomong. Aduh apa kabar gitu. Ngerti gak? Ada ibu-ibu yang pintar gitu kalau bergaya begitu. Terus mulai memuji. Apa aja yang bisa dipuji? Aduh bajunya serasi banget ya. Bu potongannya cocok gitu. Ada aja diomongin. Ada orang begitu. Tapi itu jahat loh. Jahatnya kenapa? Dari sumber mana? Kalau Anda mau puji, puji tidak salah. Tapi apa tujuan memuji itu? Apa motifnya? Kenapa mesti memuji? Pada waktu mana? Makanya kembali di sumber. Memuji pada waktu yang tepat, mengkritisi orang pada waktu yang tepat dengan bahasa yang tepat, dan seterusnya.
Kalau seperti kita bilang shalom gitu ya. Itu seringkali shalom-shaloman. Udah jadi bahasa murahan gitu saudara. Kalau nggak penting saya nggak bilang shalom kan. Coba saudara di sini break dulu deh. Pikirkan baik-baik deh. Kita sudah punya bahasa diplomasi, bahasa oratori, bahasa protokoler. Kalau ketemu orang, selamat pagi, lalu apa gitu. Nggak salah loh mengucapkan selamat pagi. Tapi sumbernya gimana? Selamat pagi Pak. Good morning, good, pagi yang baik Pak. Selamat ya pagi ini memberi selamat. Boker tov. Itu orang Ibrani begitu. Boker tov, boker pagi tov itu top. Baik, boker tov. Kalau sumbernya benar, maka apapun yang diucapkan pasti benar. Kalau tidak mengucapkan kata-kata apapun juga benar. Kalau mengucapkan juga benar. Oleh sebab itu hendaknya kita tidak berpikir secara sempit seakan-akan dengan lidah bisa dikendalikan, diatur. Maka berarti itu suatu nilai yang tinggi. Hendaknya kita tidak berpikir secara sempit. Kalau kita sudah bisa mengatur lidah, berarti itu suatu nilai yang tinggi. Ngomongnya tepat, tidak banyak ngomong. Kalau ngomong nggak melukai, pas. Oh bagus ini. Oh belum tentu. Nilainya tinggi, belum tentu. Seakan-akan dengan lidah yang bisa dikendalikan atau lidah yang bisa diatur, maka berarti orang itu punya nilai yang tinggi. Belum tentu. Yang diatur dan dikendalikan sesungguhnya bukan lidah itu sendiri, tapi hati yang harus dikuduskan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu, kecerobohan bukan terletak pada mengatur lidah atau manajemen lidah, tapi manajemen hati. Ini masih khotbah mengenai kecerobohan. Kita bicara soal kecerobohan ini, dan ketika kita bicara soal kecerobohan lidah, luar biasa ya hikmat yang ada di dalam Yakobus itu saudara. Luar biasa. Luar biasa saudara. Tapi karena saudara mungkin baru mendengar, perlu adjusting, perlu penyesuaian gitu. Perlu penyesuaian. So, selama ini yang kita pahami mengendalikan lidah ya, bagaimana mengatur perkataan supaya tidak melukai. Betul nggak saudara? Halo? Begitu kan? Bukan itu. Bukan itu. Kalau hanya itu, kekristenan sama dengan agama lain. Dan banyak lagi hal-hal yang kelihatannya sama, tapi tidak sama. Kekristenan itu luar biasa. Dalam Yakobus 3 ayat 4, mari kita baca. Yakobus 3 ayat 4. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Terus? Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nah, dalam Yakobus pasal 3 ayat 4 dan 5 ini, kemudi yang kecil bisa mengarahkan kapal yang besar. Betapa hebat peran kemudi yang kecil tersebut. Kalau seorang pengajar mengajarkan sesuatu yang tidak berasal dari Allah, tetapi dari api neraka, betul? Tadi ya ada kata api neraka. Maka hal itu akan mengarahkan sejumlah besar orang ke arah yang salah. Maka dikatakan di pasal 1 ayat 1 dan 2, jangan ada di antara kamu yang banyak mau menjadi guru. Sebab kesalahan ucapanmu itu bisa, karena guru didengar banyak orang, wah bisa mengarahkan sejumlah besar orang ke arah yang salah. Hal ini sejajar dengan api kecil tak bisa membakar hutan yang luas. Pengajaran yang salah yang diucapkan oleh lidah yang kecil bisa merusak satu wilayah yang luas, saudara. Hati-hati. Maka seorang pengajar akan dihakimi menurut ukuran yang berbeda. Nah sekarang ini banyak orang yang senang jadi pembicara. Pertama bersaksi dulu, ya. Bersaksi lagi, diundang kesaksian. Lama-lama diundang khotbah dia. Dia mesti belajar kebenaran dulu. Kalau tidak itu filosofi agama lama, konsep-konsep agama lamanya masuk. Dan saya perhatikan itu warta-warta gereja dari
Suatu gereja atau seorang pengajar, ini mah bukan Kristen ini. Ini nggak mengajarkan begini Kristen ini. Nggak begini, kekristenan itu nggak begini. Ini mistik ini. Ini mistik sekali. Salah itu. Sangat keliru. Ya kalau dia didengar 10 orang nggak apa-apa. Kalau 10.000 orang, terus dengar lagi ke 100.000 orang, dari 100.000 lalu menjalar lagi ke yang lain. Apa saudara pikir setan nggak berkarya hebat di situ? Berkarya hebat. Apakah Anda pikir setan nggak bisa menguasai mimbar gereja? Sangat bisa. Kalau mimbar gereja yang hanya dihadiri 10 orang, wah setan belum sukses. Yang mesti dihadiri oleh ribuan orang. Nah, konyolnya kemudian, kalau gereja besar, kaya, orang berkata diberkati. Kalau nggak diberkati nggak seperti ini katanya. Wah. Ini udah celaka bener saudara. Wah kalau nggak diberkati mana banyak orang datang. Kalau nggak diberkati mana bisa dia bisa bangun gedung-gedung gereja begitu. Kalau nggak diberkati mana bisa dia sewa satelit. Ya nggak apa-apa. Tapi kita percaya bahwa kebenaran akan tetap diberi kesempatan Tuhan berbicara. Hanya masalahnya kan selain SDM-nya sedikit, ya, penyampai suara kebenaran ini juga orang-orang yang harus dipercayai. Kalau tidak berbahaya. Berbahaya. Kalau cuma bisa meneruskan perkataan saya, tapi kapasitas dirinya belum dicukupi, bahaya. Kalau jadi terhormat, banyak duit dan segala kemungkinan untuk salah, dia bisa salah. Lebih baik, jangan dulu. Bertumbuh dalam karakter yang bisa dipercayai Tuhan. Saya sendiri juga merasa belum pantas-pantas banget gitu dipercayai Tuhan. Tuhan juga menambahkan setahap demi setahap gitu. Kalau hari ini saya ada punya uang 100 miliar, saya bangun gedung gereja besar 1 triliun, sangat mungkin. Tapi Tuhan pandang itu berbahaya, jangan. Bertumbuh dulu saja. Nanti Tuhan akan buka peluang di mana suara kebenaran ini akan sampai ke ujung bumi. Jadi tidak boleh ngotot gitu, tidak usah, jalan aja. Mengalir. Sebab lebih daripada apa yang saya ajarkan, yang mengajarkan juga harus benar. Nah kita baca Yakobus pasal 3, 7 dan 8. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Lihat, kata sifat di situ artinya oleh kecerdasan, oleh keahlian manusia. Terus? Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Tuh, ayo, seberapa hebat Anda mau mengatur? Oh tapi dia pinter Pak, dia ngatur kata-katanya. Oh enggak bisa, Tuhan bilang enggak ada yang bisa menjinakkan lidah. Yang bicara bukan saya, firman Tuhan. Harus tepat, you harus mengerti firman Tuhan yang bicara ini. Terus? Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Itu. Pernyataan ini menunjukkan bahwa tidak ada orang yang bisa menjinakkan lidah. Tentu dalam ukuran kebenaran ya. Di sini membutuhkan intervensi Tuhan. Yaitu intervensi melalui kebenaran firman yang menguduskan hati. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, begini saudara. Ini standar umat perjanjian baru saudara ya, bukan standar umat perjanjian lama saudara ya. Tidak ada yang bisa menjinakkan lidah. Binatang liar dan lain-lain bisa dijinakkan, tapi lidah tidak. Sebab tidak ada yang bisa menguduskan hati kecuali oleh firman. Tentu sempurna yang dimaksud Alkitab itu, yang tidak bersalah, yang sempurna, yang tadi telah kita baca di ayat-ayat sebelumnya. Itu sempurna dalam ukuran Tuhan. Tidak bersalah dalam ukuran Tuhan. Nah masalahnya adalah menguduskan hati itu tidak bisa sekejap. Yang ini saya mengerti benar karena saya mengalami. Dan tentu saya juga mengevaluasi dan meneropong hidup orang lain. Setelah puluhan tahun ini saya melayani Tuhan. Bagaimana menguduskan hati itu perlu waktu saudara. Tahap demi tahap. Konsep-konsep yang salah diluluhkan, diganti konsep yang baru. Wah itu bertahap saudara.
Saya sendiri kan mengalami setelah tahun-tahun belakangan ini bagaimana filosofi hidup saya diubahkan Tuhan. Saya mengalami, saudara. Saya mengerti apa artinya tahap-tahapan yang ketat itu. Tidak bisa mendadak. Tidak bisa. Akan lebih mudah mengendalikan lidah secara diplomatis daripada memanage hati, menguduskan hati. Dengan demikian jelas bahwa kalau hanya bisa mengelola lidah secara umum, orang yang berbakat diplomatis sangat bisa melakukannya. Orang introvert, orang yang tertutup akan lebih mudah menjaga lidahnya. Dengan demikian jelaslah bahwa mengendalikan lidah ini berbicara mengenai membersihkan hati dan pikiran. Bukan ini yang dikelola, tapi pikiran dan hatinya, saudara. Di dalam kekristenan saya sudah menemukan ketidaktepatan seperti ini. Banyak hal, saudara, nanti menyangkut misalnya soal kesabaran, kelemah lembutan. Lemah lembut itu artinya apa? Biasanya kan assumption-nya itu kalau orang lemah lembut itu geraknya lambat, perkataannya lebih pelan, gitu. Kalau orang Batak kan, tudiaho, unang melocong-locong. Itu kasar. Kalau lemah lembut gini, jangan lari-lari ya. Kemana? Itu ya. Itu lemah lembut. Tudiaho itu kemana? Unang melocong-locong itu jangan berlari-lari. Saudara, dalam Alkitab lemah lembut itu tidak begitu. Bukan. Orang yang menerima orang lain sebagaimana adanya, yang tidak memaksa orang menjadi seperti yang dia inginkan. Ya, saudara, yang mengampuni. Itu bukan sikap-sikap lahiriah yang diutamakan, saudara. Itu sikap batiniah. Nah, saya menemukan di dalam kekristenan banyak yang begitu, saudara. Banyak yang begitu. Nanti kalau memuji Tuhan, bersorak-sorak Allah ini, makin begini, makin bersorak gitu. Bukan bodoh, tapi ya. Wah, kalau menyembah itu mesti kusuk, itu mesti nangis. Bukan begitu. Bukan berarti nggak boleh nangis. Saya sering nangis. Menyembah itu bukan begitu. Tapi sikap hati yang menghargai Tuhan dan perjalanan hidup seseorang itu sikap penyembahan. Itu liturgi penyembahannya itu langkah hidup saudara setiap hari. Dulu kan ada iklan yang mengatakan 3 bulan kami latih Anda menyembah Tuhan, Anda bisa menyembah, coba. Untuk WL gitu. Tuh. Itu kan naif. Dan yang menyelenggarakan itu gereja besar, saudara. Dengan ininya, dengan ahli praise worship-nya. Stres. Waktu itu saja saya sudah tahu, ini pasti nggak benar nih. Nggak begini nih. Kekristenan yang benar tuh nggak begini. Nggak gampang menyembah itu memberi nilai tinggi Tuhan. Kalau belajar proskuneo berarti memberi nilai tinggi Tuhan. Tapi kan banyak pembicara yang nggak ngerti bahasa Yunani asal dia nyebutin ini proskuneo, artinya menyembah. Ngerti nggak akar kata proskuneo itu apa? Proskuneo itu bentuknya apa? Present aktif indikatif atau apa? Belajar. Jangan mau main comot saja. Saya perhatikan di khotbah-khotbah di TV itu, dia singgung satu bahasa asli gitu. Dia mesti menggali dari dictionary, jangan dari buku. Buku orang belum tentu benar juga. Tapi kalau memang dasarnya benar, nuraninya benar, sebenarnya walaupun tidak tahu bahasa asli juga dia akan mendekati kebenaran. Orang yang berasal dari kebenaran, dia akan mendengar suaraku. Dia mengerti bahasaku, kata Tuhan. Nah, Yohanes 17 ayat 17 tadi, firman Tuhan yang menguduskan. Makanya di Roma 12 ayat yang kedua kita baca. Silahkan. Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, pembaharuan pikiran itu bertahap. Dan buat saya ini cukup mencemaskan karena kalau kita sudah lama tidak mengalami pembaharuan pikiran, mau dikompres gimana nggak bisa, saudara. Nggak bisa.
Cara saudara memandang hidup, cara saudara memandang uang, cara saudara memandang harta, cara saudara memandang kehormatan. Udah salah. Dan Anda tidak bisa rubah dalam sekejap. Tidak bisa, percaya. Tidak bisa. Itu yang tadi saya katakan mencemaskan. Tetapi kalau Tuhan masih beri kita waktu hari ini, ya harus terus mengalami pembaharuan pikiran yang terus menerus. Ini penting, saudara. Pembaharuan pikiran terus menerus. Sehingga manusia batiniah kita dibaharui dari hari ke hari. Sehingga ketika kita menghadap Tuhan, saudaraku sekalian, kita akan didapati Tuhan berkenan kepadanya. Pembaharuan pikiran itu tidak boleh berhenti. Ayo kita belajar bersama-sama berubah. 1 Petrus pasal 3 ayat 4. 1 Petrus 3 ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Oke. Ini bertalian dengan Yakobus. Yakobus 3 sekarang. Yakobus 3 kembali. Ayat 12 sampai 18. Setelah Yakobus berbicara mengenai lidah, ia kemudian menghubungkan dengan sikap hati. Nah, ini yang dikatakan Petrus, perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut, roh yang lemah lembut. Oke, baca. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Terus. Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah arah? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ayat 13. Tidak mungkin mengeluarkan air tawar, tidak mungkin. Nah, kalau air asin mengeluarkan air asin, kita bisa rasakan asin, betul nggak? Tawar. Tapi kalau saya berkata, bror, dan berkati bror, dia bisa rasa nggak? Nggak bisa. Itu masalahnya. Ayo, siapa yang bisa ngerasain? Tuhan. Dan orang yang punya kepekaan. Jadi jangan hanya keluarnya kelihatan baik lalu kita bilang baik. Nggak semua yang warna putih itu garam. Dan tidak semua yang warna kuning itu emas. Anda bisa mengerti? Saya itu sering kali nggak bisa ngomong, saudara. Atau nggak bisa mengkalimatkan. Tapi saya tahu. Saya tahu sekali. Ini orang batiniahnya belum cemerlang. Dia boleh kelihatan sopan, kelihatan anggun, kelihatan berwibawa atau apapun, enggak. Batiniahnya belum beres. Justru orang yang batiniah benar itu sederhana. Memikat, saudara. Dan itu nggak bisa dibuat dalam waktu sekejap. Itu jadi masalah. Tetapi kalau kita masih punya kesempatan hari ini, ayo kita berubah terus. Seperti anak kecil. Bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Paidion usia 7 sampai 14 tahun. Ya, jangan sampai waktunya lewat, nggak bisa diubah. Batiniahnya gimana? Mestinya makin tua kan makin lemah lembut. Di tempat Anda masing-masing, saudara juga jangan sok. Anda harus bertobat dan merendahkan hati. Oke, sekarang dibaca. Yakobus tadi. Terus? Ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Ya, bijaksana dan berbudi. Terus? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kelemah lembutan, kita mulai kata kelemah lembutan, terus? Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Memegahkan diri itu sombong. Siapa yang bisa mencium bau kesombongan, perasaan iri? Siapa yang bisa mencium? Kalau kita mengatakan, oh bror, hebat ya bror, anak diberkati ya bror, maju ya usahanya bror. Tapi dia iri, saya bisa mencium bau irinya. Orang jalan dalam kesombongan, saya bisa mencium kesombongannya. Nggak ada yang bisa mencium. Ini bicara soal sikap batiniah, saudaraku. Inner man. Nah, semua ini, kalau dibaca terus sampai 18 itu, berbicara mengenai kualitas inner man. Inward, manusia batiniah. Ada hikmat dari atas, juga ada yang datang dari dunia. Baca, terus. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas,
tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Tuh, nafsu manusia dari setan-setan. Tegas sekali. Kalau Yudas bisa kesetanan, kenapa pendeta nggak bisa kesetanan? Bisa. Saya juga bisa, tapi saya nggak mau. Waduh, saya takut dah, Tuhan tolong deh. Mendingan nggak jadi pendeta, tapi nggak kesetanan saya. Kalau setan hanya bisa menyesatkan manusia, mah bukan dia bolos. Bukan setan dia. Dia bisa menyesatkan malaikat. Dalam sejarah kita menemukan orang-orang hebat juga bisa disesatkan kok. Nah makanya kita mesti hati-hati. Jangan sombong. Kita dalam kondisi sesat nggak nih? Terus? Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Terus? Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Tuhan menghendaki kita mengisi pikiran dengan kebenaran, agar tidak memberi kesempatan iblis mengendalikan hidup kita, terutama lidah kita. Nah di sini perlu kerja keras, perlu kesungguhan, saudaraku. Hidup ini sekolah kehidupan, saudara. Hidup ini kampus, di mana kita harus belajar dari hari ke hari, ya, dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Jadikan hal merubah manusia batiniah kita sebagai kesibukan di atas segala kesibukan. Keasikan di atas segala keasikan. Dari hari ke hari periksa. Akan nyata kemajuan kita, saudara. Tiap hari periksa. Setiap hari kita menghadap Tuhan, kita periksa hati kita. Jadikan hal ini hal yang selalu penting, selalu mendesak. Selalu penting dan selalu mendesak. Tidak bisa ditunda. Dan kita akan bisa bertumbuh secara signifikan, saudara. Nah itulah tujuannya kita mendengar suara kebenaran. Itulah tujuannya kita ada di sini. Belajar firman. Supaya manusia batiniah kita betul-betul diproses terus, dibentuk terus. Sehingga kita semakin berkenan kepada Tuhan. Alkitab mengatakan manusia lahiriahku semakin merosot. Batiniahku dibaru dari hari ke hari. Nah, kita ini orang-orang sakit, saudara. Kita ini orang-orang sakit. Mulut kita ini kan bisa kita poles kemana-mana. Tetapi hati kita dan pikiran kita ini, serta kedagingan kita ini, sudah terlanjur rusak. Nah kalau kita tidak mengerti kebenaran, kita berusaha untuk diplomasi di sini. Kita nggak merubah ininya. Dan di tengah-tengah dunia kita sudah biasa tampil baik dan diterima. Dengan kalian kita berdiplomasi, oratori, ya, dengan kecakapan kita, protokoler kita dengan orang. Kalau ngadepin pejabat gimana, ngadepin orang bawahan gimana, ngadepin kelompok lain gimana. Udah ahli kita. Kita pede. Aku sudah diterima dan aku sudah baik. Rusak. Padahal kita nggak pernah meneliti batin kita, saudara. Ini yang berbahaya. Kita lupa bahwa ada mata yang melihat bukan hanya fisik kita atau mendengar suara lidah kita, tapi juga melihat gerak perasaan hati kita. Ini yang mesti digarap. Yang kata firman Tuhan, manusia batiniah kita itulah, apa tadi? Perhiasan yang berharga di mata Allah dan kekal atau abadi. Oleh sebab itu khotbah-khotbah yang disampaikan harus terus ke arah batiniah. Terus ke arah batiniah. Itu baru signifikan merubah. Setiap minggu kebenaran-kebenaran yang kita sampaikan harus bersifat batiniah. Dan pasti saudara, kalau memperhatikan terus apa yang saya kemukakan setiap minggu, saudara, itu semua pasti mengarah ke batiniah. Mengagungkan firman Tuhan itu, ya. Oke, amin.